Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Takrib sampai memasuki bahasan wa yahrumu 'alal junubi. Halaman berapa itu? Yang ngajinya kemarin ditandain ya tahu. Kitab saya malah hilang, saya tarik nemu. Dah nemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram alias tidak boleh, alal junubi, bagi orang yang junub. Junub itu karena hadas besar. Secara umum hadas itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Tapi kalau kita ngaji kitab fikih yang agak ke atas lagi, hadas itu terbagi menjadi 3. Hadas kecil, yang biasa hadas kecil karena buang angin, bersentuhan, pokoknya segala yang membatalkan wudu, itu hadas kecil. Ada yang kedua, hadas besar, yaitu karena junub, karena berhubungan badan, karena keluar mani disebabkan yang lainnya. Yang ketiga, hadas akbar, yang paling besar, yaitu haid dan nifas. Kenapa dalam kitab Kasyifatus saja namanya itu dibedakan? Karena konsekuensi hukumnya yang berbeda. Tapi karena kita ngajinya masih takrib, ya cukup dibagi 2, hadas besar dan hadas kecil. Wa yahrumu, dan haram tidak boleh, alal junubi, bagi orang yang junub, yaitu disebabkan karena berhubungan badan atau keluar mani karena disebabkan yang lainnya. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Yang pertama, as-salatu, salat atau ibadah lain yang sejenis dengan sholat. Misalnya sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena bacaan-bacaan sajdah dalam sholat, atau di luar sholat dalam Quran, mohon maaf. Misalnya baca surah Al-Alaq, Iqra. Kira-kira kalau sholat pernah baca Iqra? Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min, pernah nggak? Enggak, jujur kepanjangan ya, kelamaan, keburu sinetron udah mulai lagi. Yuk sekali-kali yang hafal, kalau yang nggak hafal ya sehafal-hafal. Itu di bacaan surah itu yang terakhir kan wasjud waqtarib. Nah itu namanya ayat sajdah. Lah ketika ayat-ayat sajdah itu disunnahkan untuk sujud tilawah. Kalau enggak bisa sujud tilawah, ya cukup diganti dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau mungkin ketika kita khataman. Budaya khataman di sini enggak begitu ada sih ya. Kalau di daerah saya budaya khataman itu biasanya kalau orang mau hajatan, mantu, itu khataman. Kadang ada yang bil ghaib itu yang baca 1 orang tanpa melihat Quran. Biasanya yang mulainya pagi, ntar kelar-kelar sore. Karena 1 Quran full dibaca sekaligus. Ada yang bin nazar itu dengan ngelihat mushaf, biasanya ya 30 orang, 1 orang 1 juz, 1 juz, 1 juz. Lah ketika juz 30 sampai surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di ujung surat wasjud waqtarib. Nah itu disunahkan sujud tilawah. Nah sujud tilawah itu enggak boleh dilakukan ketika dalam keadaan junub. Atau sujud syukur. Nah ini sering beberapa kali saya sampaikan, banyak yang keliru memaknai sujud syukur, bahwa sujud syukur itu syarat dan ketentuannya sama dengan sholat.
Kalau sholat suci, sujud syukur ya harus suci. Kalau sholat nutup aurat, sujud syukur ya nutup aurat. Kalau sholat madhep kiblat, sujud syukur ya madhep kiblat. Lah ini asal di TV-TV loh, kan sering saya lihat. Nah, di Indonesia itu biasanya acara dangdutan yang menang si ini, begitu dapat langsung nyungsep. Ya itu sujud senang, bukan sujud syukur. Yes, gembira mau madhep nyantang ngulon tak ngetan. Apalagi kadang pakaiannya yo seksi. Apa yo pas mau nyanyi wudu dulu lah yo enggak. Lah sujud syukur itu syarat dan ketentuannya sama dengan sholat. Maka bagi orang yang junub tidak boleh melakukan sujud syukur. Kemudian wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Biqasdil Qur'an, dengan full niat membaca Qur'an. Tapi kalau diniatkan doa boleh. Ya kayak ibu sehari-hari kalau dalam keadaan junub, dalam keadaan haid mau makan yo bismillah. Setelah makan yo alhamdulillah. Lah itu kan Quran. Ketika ada siaran orang meninggal yo innalillah, itu yo Quran. Kemudian pas mau naik kendaraan doanya gimana dia? Ingat gak? Kok oh jalan-jalan kan tiap Sabtu Minggu ya. Doanya naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah itu ya Quran. Terus doa yang satunya itu juga dari Quran juga. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna. Itu ya Quran. Tapi kalau itu diniati doa maka tidak mengapa, alias boleh bagi orang yang junub. Kemudian wa masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Tapi kalau seandainya di rumah ada mushaf yang taruh di atas, entah karena apa jatuh ke bawah lantai. Lah ibu dalam keadaan haid, keadaan junub, itu Qurannya gimana? Diambil apa pakai yang buat jepit gorengan ya? Kan kalau goreng kan pakai jepitan itu. Apa pakai itu? Lah katanya haram, nggak boleh nyentuh. Yang goreng tahu kalau ngangkat kan enggak, apa pakai tangan kalau ngangkat diambilin gini. Kalau dalam keadaan darurat, ini kan namanya darurat, ya silahkan diambil daripada nanti keinjek dan lain sebagainya. Ini yang perlu jadi perhatian Bu ya. Kan rata-rata pada punya anak sekolah. Anak kita di sekolah ada pelajaran agama. Lah di situ ada pelajaran agama, biasanya yang ditulis ayat-ayat Quran. Lah setelah anak kita naik kelas itu buku kan tidak kepakai. Lah buku yang tidak terpakai itu biasanya diapain? biasanya yang udah buku-buku anak sekolah itu loh, kan ada pelajaran agama Islam. Yang di SD, kalau yang di madrasah apalagi ada kita kelak, ada fikih, ada macam-macam. Nah ketika buku itu sudah tidak terpakai, yang ibu lakukan biasanya diapain? Nah jujur ya jelas ini dikiloin ya. Yang sebelah sana diapain? Sama disedekahi. Oh sekarang itu PH sekolah itu ya pinter, buku sekarang nggak berlaku untuk tahun depan. Diapain? Dikiloin, kalau yang sini dikiloin. Apa sama? Sama. Yang penting duit ya. Wong buat bungkus cabai kalau dagang ya.
Kalau yang nggak dagang yo jual yo. Ini yang bahaya. Kalau memang kita mau hormat dengan mushaf Quran atau dengan ayat-ayat Quran, dipilah-pilih. Kalau di situ ada ayat Quran, tapi yo jangan yang penting Arab loh ya. Di balsem caplang itu ada tulisannya Arab. Terus dibungkus obat nyamuk cap kingkong juga ada tulisannya Arab, tapi bukan Quran. Yang dimaksud ini adalah Qurannya, yang ayat Qurannya dipilah-pilih, diambil, kemudian dibakar. Bakarnya pun kalau bisa ya jangan di tempat sampah, dipisahin. Kalau di musola saya yang kayak mushaf yang nggak kepake, memang saya taruh di kardus, taruh di atas lemarinya itu. Nanti kalau memang udah terkumpul banyak, dibakar. Itu jalan terakhir daripada mushaf itu keinjek-injek, ada yang jatuh ke got, apalagi dikiloin buat bungkus cabai, buat bungkus berambang. Itu udah terasik ya Allah. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saking hormatnya terhadap benda yang bertuliskan ayat-ayat Quran, kan dulu kertas belum semurah sekarang. Ditulis di kayu, ditulis di kulit hewan, itu disimpan yang rapi di tempat-tempat yang terhormat. Lah kita kadang naruh yasin asal dilempar-lempar aja. Jangan ya. Kalaupun misalnya kita yasinan tahlilan, itu usahakan yasin jangan taruh di lantai, taruh di sini kek, atau mungkin kadang ada berkatnya udah keluar duluan, taruh di atas berkat. Kalau enggak, pokoknya jangan di lantai. Nah gitu, taruh di atas. Jangan sampai itu taruh di lantai, itu bentuk penghormatan. Nah kadang ada yang ngomong, lah itu kan kertas biasa. Iya kertas biasa, cuman isinya yang luar biasa. Sama-sama kertas, kalau itu tulisannya biasa, kita kepel-kepel buang nggak masalah. Coba kalau kertas itu gambarnya ada 2 orang pakai peci hitam, belakangnya backgroundnya warnanya merah. Berani kita ngepel-ngepel terus buang? Lah iya, yang 2 orang pakai kacamata tuh, yang peci hitam terus backgroundnya warnanya merah, nggak lebar kertasnya ya, selebar HP inilah, lebih kecil dikit. Itu kan kertas ya, nggak berani itu buang. Itu walaupun nyemplung di got. Nih ibu pulang ngaji dari sini nih, lewat got kok ada merah-merah, diambil. Padahal ya sama-sama kertas, sama-sama surat, tapi kalau surat itu surat yang ada tulisannya akte tanah, nomor seri sekian. Berani kita naruh sembarangan? Enggak berani. Wong sama-sama kertas tuh enggak berani. Kenapa? Isinya bukan kertas, apalagi ini Quran. Lah orang yang junub itu dilarang menyentuh dan membawa Quran sebagai bentuk penghormatan terhadap Quran. Ayatnya kan hafalkan ya, di surah Al-Waqiah itu, la yamassuhu illal. Kok nggak nyambung sih? Nyambung kenapa? Biar kelihatan pinter dulu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Terus kok plongo? La yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim, bahwa itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang tercatat dalam Lauhil Mahfuz. La yamassuhu, tidak boleh menyentuh itu Quran, illa kecuali al-mutahharun, orang-orang yang suci. Lah dalam keadaan junub itu bukan suci, maka ya tidak boleh menyentuh Quran. Wa hamluhu, dan membawa Quran juga tidak boleh.
kecuali kalau membawanya itu campur dengan benda-benda lain. Kayak di tas ibu itu kan campur-campur ya. Ada isinya, ada HP, ada kaca ada yang kaca ya. Nah, kalau yang sudah sepuh-sepuh nih fresh care kayak gitu. Kalau yang masih muda-muda yo kaca, cuman sekarang kan kacanya udah ada di HP ya. Ayo, fresh care. Yang muda minyak wangi, kalau yang tua yo minyak ampa. Nah, dengan tujuan, dengan niat membawa benda-benda lain. Seperti misalnya ibu dalam keadaan junub nganterin anak atau cucu ngaji atau sekolah. Biasanya yang bawa tas kan neneknya ya. Cucunya mau udah lari-larian kemana? Lah di dalam tas itu ada Qur'annya, ada mushafnya. Lah ketika membawa itu niatkanlah jangan membawa Quran saja, tapi niati membawa tas. Bawa apa itu bu? Tas. Isinya macam-macam. Kalau dalam keadaan junub kok niatnya hanya murni membawa Quran, haram hukumnya. Maka yo niati bawa tas. Dalam tas yo macam-macam. Atau yang lebih aman, boleh membawa tafsir. Tafsir itu adalah ya kayak Yasin terjemah itu. Paling aman itu yang terjemah. Nah kadang kalau mau ngaji sih mungkin wudu ya. Kalau diundang selamatan kadang ya ada yang nggak wudu. Ada maksudnya ya enggak semuanya. Saya yakin nih dari kesekian ini tadi berangkat ke sini ada yang nggak wudu. Atau mungkin tadi wudu cuman batal. Udah kadung dandan mau wudu lagi, males. Bener gak? Nah iya. Udah kadung dandan nih, ini udah kadung di ininya udah kadung. Lah batal. Begitu batal mau wudu lagi, males. Lah berarti kan sama saja nggak punya wudu. Lah kalau nyentuh Quran nggak boleh, maka lebih aman yang buku Yasinnya itu yang terjemahan. Kalau memang ngaji Quran ya bawa Quran yang terjemahan. Lah maka juz amma yang dulu pernah saya bagiin itu ya saya cari yang terjemahan. Seandainya lupa nggak punya wudu boleh. Kalau yang Majmu' Syarif nggak terjemahan itu kan banyak Qurannya ya. Kalau ini terjemahan bukan? Enggak. Nah, iya kalau harus punya wudu. Kalau yang terjemahan mah aman. Mau punya wudu nggak punya wudu wes monggo silakan. Kalau bacanya nggak punya wudu tetap boleh, tapi yang terbaik tetap punya wudu. Kemudian yang haram lagi wat tawafu tawaf, wal lubsu fil masjid, dan berdiam diri di dalam masjid. Kalau musola, ini kan musola ini, bukan masjid, sama aja. Musola dan masjid secara hukum sama, hanya status yang berbeda atau nama yang berbeda. Kalau apalagi kita di Indonesia ini kebanyakan nama. Kalau di kampung saya nggak ada musola, adanya langgar. Jakarta musola, kalau orang Sumatera surau, kalau orang Sunda balai. Balai mau yang buat rebahan nih. Ya wes itu namanya itulah macam-macam. Tapi secara hukum sama, hanya nama yang berbeda. Tetapi kemarin sudah pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang itu ya. Wa yahrumu 'alal muhdis. Kita selesaikan biar pertemuan berikutnya masuk bab lain. Wa yahrumu, dan haram alal muhdisi, bagi orang yang berhadas kecil alias tidak punya wudu. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Selain 3 berarti boleh. Kalau yang atasnya tadi 5, selain 5 itu berarti boleh. Berarti makan minum dalam keadaan junub boleh, tapi hukumnya makruh. Misalnya habis berhubungan suami istri belum mandi junub,
kemudian dia makan, minum, tidur dan lain-lain itu dihukumi makruh. Bahkan ada keterangan dalam kitab Taklimul Muta'allim, kitab yang paling dasar dipelajari di pesantren biasanya, itu diantara yang menyebabkan rezeki terasa sulit. Kadang ada orang tuh rezekinya kayaknya itu seret, usaha ini nggak maju, padahal udah dicakep-cakepin nggak jalan. Kayaknya tuh rezekinya kok seret, kayak ngelihat orang kok rezekinya enak banget. Di antaranya yaitu orang habis berhubungan badan, belum mandi, belum bersih-bersih, langsung makan, langsung tidur, minum. Kalau minum hanya ya makruh sama makruh. Ya kalau bisa ya, walaupun mandinya belum karena mungkin air pumpnya mati, paling tidak ya tayamum. Di perumahan saya udah hampir 3 minggu, pump mati ya. Tahu di Jakarta masih aman ya? Alhamdulillah. Di rumah saya malah alhamdulillah banyak yang numpang cuci, numpang mandi, saya pakai sumur. Beruntung yang pakai sumur, yang pakai pump udah 3 minggu, hampir 3 minggu kayaknya. Di antara yang bikin rezeki kerasa seret yaitu orang dalam keadaan junub langsung tidur, langsung makan. Di antara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal muhdisi, dan haram bagi orang yang dalam keadaan punya hadas kecil alias tidak punya wudu. Salah satu asya itu ada 3. Yang pertama as-salatu, sholat. Ketika sholat kok itu batal wudunya, otomatis batal sholatnya. Kalau perut baru kerucak-kerucut itu belum batal. Kalau udah nyata asli kerasa keluar, kerasa sih enggak, cuman baunya uleng-ulengan. Mungkin klepnya udah dol. Jadi keluar itu nggak kerasa. Di sholat kamar di sendirian, di kamar nggak ada orang lah. Kalau banyak orang mungkin yang tertuju orang lain. Ini siapa yang kentut kalau banyak orang? Nah di dalam kamar sendirian, kok bau ya? Tapi kok nggak kerasa keluar? Batal. Lah kalau baru salam pertama, assalamualaikum, batal udah sah sholatnya? Sah. Asal udah sampai lafaz alaikum di huruf mim itu berarti sholat itu udah selesai, maka udah sah. Assalamualaikum, tunahan udah keringetan dari tadi. Lah kalau orang nahan itu kan sampai keringetan ya. Kalau jadi makmum enak Bu, tinggal batalin. Coba jadi imam. Jadi imam jamaahnya banyak di belakang, baru rakaat kedua udah kerasa dikeluarin, di belakang banyak orang tua nggak sopan, nggak dikeluarin, ditahan, keringet segede jagung, bacanya sambil ngempet, iya kalau iya. Paling tersiksa. Asal udah sampai huruf mim assalamualaikum itu sholat sudah selesai. Misalnya ibu sholat assalamualaikum, dah sampai situ tok, sah udah sholatnya. Enggak ditambah warahmatullah, enggak ditambah salam ke kiri, udah sah. Tapi kalau baru batal. Lah kalau subuh mulangnya cuma 2 rakaat, kalau tasbih, sholat tasbih kalau malam cuma 2 rakaat. Kalau siang itu kan 4 rakaat langsung 1 salam. Giliran udah mau salam batal. Itu nyeselnya kayak ibu-ibu yang puasa dari siang panas, jam 6 kurang 10 menit tamu datang. Nyeseknya kayak apa ya? Saya sih ngeliat pernah, cuman ngalami kan nggak pernah saya.
Jam 6 kurang 10 menit tuh makan untuk buka puasa udah jejer. Lah tiba-tiba lari ke kamar mandi, saya tanya, apaan sih? Tinggal 10 menit. Padahal siang udah bela-belain puasa udah hari terakhir, diajak temennya jalan ke Tanah Abang dikuat-kuatin puasa. Nyampe rumah babu. Itu sama kayak orang sholat tasbih udah mau salam malah batal. Kemudian tawaf. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah, yang disebut dengan mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang terkumpul, yang di situ tertulis ayat-ayat Quran, itu yang disebut dengan mushaf. Kalau buku Yasin itu karena full tidak Quran, dalamnya ada macam-macam, maka tidak disebut mushaf. Kalau yang kayak begini ini karena tidak tertulis macam-macam, hanya mungkin tambahan sedikit-sedikit, maka yuk disebut mushaf. Maka yang dilarang itu kan mushaf. Tapi kalau bukan mushaf, yo monggo silahkan. Maka yo lebih aman tadi saya bilang pakai yang terjemahan. Seandainya lupa, nggak wudu, atau mungkin ngaji begini ketawanya kenceng sampai bablas, kepentut-pentut. Nah iya, mulutnya ketawa, yang bawah ngentut. Ya wes, walaupun di situ sedang megang Yasin ora apa-apa, karena di situ terhitung bukan mushaf. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan.